Baik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Kak Taufik. Kita akan belajar kembali tentang IPA terpadu atau IPA SMP, Biologi, Fisika, Kimia. Kali ini kita akan belajar tentang IPA Biologi. Lebih tepatnya tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Sebelumnya, kita harus tahu tumbuhan, penggolongan tumbuhan atau kingdom plantae. Plantae ya. Tumbuhan atau kingdom plantae ini dibagi menjadi 3 berdasarkan klasifikasi yang saya anut. Yang pertama, spermatofita atau tumbuhan biji ya, tumbuhan berbiji. Yang kedua ada bryofita. Bryofita atau tumbuhan lumut. Ya. Yang ketiga ada pteridophyta ya, atau tumbuhan paku, tumbuhan paku-pakuan ya. Kemudian kita fokus ke tumbuhan biji. Tumbuhan biji kita bagi menjadi 2. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme ya, tumbuhan berbiji terbuka ya. Dan ada angiosperme. Angiosperme, tumbuhan berbiji tertutup. Mengapa disebut tumbuhan berbiji? Karena dia mengalami perkembangan generatif ya, atau mengalami perkembangbiakan melalui biji ya, dengan dibantu oleh biji. Dengan bijinya maksudnya ya. Sedangkan gimnospermae, mengapa disebut tumbuhan berbiji terbuka? Karena bijinya itu tidak terlindung oleh daging buah ya, tidak tertutup. Sedangkan angiospermae ya, tumbuhan berbiji tertutup, bijinya ini terlindung oleh daging buah. Contoh yang gimnospermae adalah pakis haji, pinus, melinjo, dan lain sebagainya. Sedangkan yang angiospermae kita akan fokus ke sini ya, yaitu monokotil dan dikotil. Ya, tumbuhan monokotil ya, atau berkeping biji 1, dan dikotil atau berkeping biji 2. Kotiledon ya, atau keping biji 1 yang dikotil, kotiledon atau keping biji 2 ya. Jadi bukan berbiji 1. Misalnya yang monokotil ini padi ya, contohnya padi ya. Contohnya padi, jagung ya. Bukan berbiji 1 tapi berkeping biji 1. Jika berbiji 1, wah kasihan, rugi petaninya ya. Rugi yang punya sawah. Ya, yang dikotil berkeping biji 2, artinya bijinya bisa terbelah. Contohnya adalah mangga ya kan. Kemudian cabai ya, dan lain sebagainya. Tadi yang gimnosperme ya, gimnosperme, tumbuhan berbiji terbuka ini contohnya adalah pakis haji, kemudian pinus ya, kemudian melinjo ya.
pakis haji, pinus melinjo masuk ke gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan monokotil dan dikotil, berkeping biji 1 dan berkeping biji 2, kotiledon 1 dan kotiledon 2 itu masuk ke angiospermae atau berbiji tertutup. Baik, berikutnya kita akan paparkan tentang perbedaan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Perbedaan ciri ya, ciri-ciri. Ya. Ini kriterianya ya, kriterianya ya. Kemudian yang ini sebelah sini monokotil, sebelah sini dikotil. Kriteria yang pertama adalah keping biji ya atau kotiledon ya, jumlah kotiledon. Yang monokotil adalah 1 atau berkeping biji 1. Yang dikotil 2, berkeping biji 2, kotiledonnya 2. Berikutnya, kriteria berikutnya adalah jenis akar. Jenis akar. Yang monokotil, pasti tahu ya adik-adik. Ya, serabut. Ya, serabut. Nah, sedangkan yang dikotil adalah tunggang ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah jenis jenis pertulangan daun ya, jenis pertulangan daun. Yang monokotil itu tulang daunnya sejajar ya, tulang daunnya sejajar. Contohnya pada padi ya, sejajar. Dan satu lagi ya, walaupun ini jarang dibahas, yaitu melengkung. Ya, melengkung. Ya, melengkung. Ini jarang dibahas memang ya, tapi perlu disampaikan. Misalnya pada sirih ya. Kemudian yang dikotil, ini jenis pertulangan daunnya adalah apa adik-adik? Pada mangga ya, menyirip ya, menyirip seperti sirip ikan. Dan seperti pada singkong atau seperti jari ya, menjari. Ya, seperti jari. Ya, seperti ini. Menjari. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya tulisan kakak. Kalau tidak bisa dibaca nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya adik-adik. Berikutnya, kriteria berikutnya adalah jumlah mahkota bunga ya, jumlah helaian mahkota bunga. Monokotil itu kelipatan 3 ya, 3 atau kelipatannya. Sedangkan dikotil 2, 4, 5 atau kelipatannya. Jika 12 gimana adik-adik? 12 bisa 2, bisa 4, bisa 3. Maka kalau ada kelipatan 2, 4, dan 3 seperti 12, maka masuk ke monokotil ya. 3 tetap menang. Berikutnya tipe berkas pengangkut ya. Maaf, pakai yang hitam saja.
jenis atau susunan berkas pengangkut pada batang ya, pada batangnya. Yang monokotil ini adalah tersebar ya, secara acak ya, tersebar. Seperti ini. Ada xilem ya dan floem. Ya, xilem dan floem ya. Xilem yang di dalam ya, floem yang di luar. Ini tersebar. Kemudian yang dikotil adalah teratur, melingkar, terletak di antara kambium ya, xilem dan floemnya. Nah, yang di luar floem, yang di dalam xilem. Ini kambium ya. Ini teratur atau melingkar beraturan. Berikutnya adalah adanya kambium ya, ada tidaknya kambium. Kalau monokotil umumnya tidak ada, kalau dikotil umumnya ada ya. Yang ketujuh, cabang ya, bercabang atau tidak. Monokotil itu umumnya tidak bercabang, yang dikotil umumnya batangnya bercabang ya. Mungkin itu dulu adik-adik video dari kakak tentang perbedaan ciri-ciri monokotil dan dikotil. Nanti jika ada kurangnya bisa tambahkan di kolom komentar ya adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik. Semoga kakak lebih semangat lagi dan lebih bagus lagi dalam membuat konten. Mohon doanya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.